Kalau kita lihat akar permasalahannya di lapangan ya, fakta di lapangan, menurut saya sendiri ya, ini saya juga melihat dari kondisi lapangan dan saya juga perokok. Kalau kita lihat di akhir-akhir ini, tahun-tahun ini, memang ada penurunan dari segi pembelian dari produknya gudang garam ya. Memang mayoritas masyarakat ini sudah beralih ke rokok yang lebih murah. Ini tidak terlepas dari kenaikan pita cukai dari pemerintah tiap tahun yang semakin tidak rasional, semakin tidak masuk akal. Kalau kita lihat di bea cukainya rokok-rokok kelas A filter seperti Surya 12, Wismilak, Jarum Super, Surya 16, juga Sampurna Mail, pokoknya di rokok-rokok filter yang di kelas A itu semuanya sudah menyentuh hampir 60% dari harga jual. Jadi jika kalian memberi rokok Surya sekarang sekitar 25-an ribu, maka akan diberikan kepada negara itu sekitar 16 ribuan ya, pokoknya hampir 60% dari harga jual yang kalian beli itu cukainya. Jadi bisa kalian bayar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Gudang Garam Kediri dikabarkan akhir-akhir ini, kalau kita lihat di medsos, di YouTube, di semua berita, dikabarkan akan segera menuju ke bangkrut atau kolab. Apakah itu memang benar? Apa sih masalahnya PT Gudang Garam ini kok dikabarkan akan mendekati ke kebangkrutan? Apakah PT Gudang Garam ini akan menjadi legenda seperti pendahulu-pendahulunya yang sudah tutup buku ya, atau sudah tidak berproduksi lagi? Di sejarahnya di Indonesia ini, sebelum PT Gudang Garam, sebelum PT Jarum, PT HM Sempurna yang besar-besar itu, sudah ada merek-merek rokok yang sudah menguasai di negeri ini, menjadi crazy rich di masa itu. Kita tengok saja seperti era penjajahan Belanda, ada perusahaan rokok Bal 3, itu berasal dari Kudus, dulu juga menjadi crazy rich. Kalau sekarang mungkin juga Jarum atau HM Sempurna atau Gudang Garam, dan itu sudah menjadi tinggal cerita. Perusahaannya, bangunannya juga sudah menjadi museum, sudah terbengkalai. Ada lagi dari Tulungagung, dulu ada rokok Reco Pentung, itu era-eranya berdikarinya sama sejarahnya dengan PT Gudang Garam. Bahkan pendirinya PT Rokok Reco Pentung itu adalah temannya pendirinya PT Gudang Garam, yaitu Surya Wonojoyo. Dan sudah kolab, sudah tinggal cerita, bangunannya sudah menjadi museum di Tulungagung. Dan sekarang di tahun 2025 ini dikabarkan di semua media, di TV, di YouTube, PT Gudang Garam akan mengikuti jejaknya pendahulu-pendahulu yang sudah kolab ini. Apakah yang terjadi? Kenapa PT Gudang Garam ini sekarang dikabarkan kolab? Kalau kita lihat fakta di lapangan ya, ini di belakang saya ini ada lahan tembakau. Ini biasanya dibeli oleh PT Gudang Garam, dan di tahun ini kabar beritanya PT Gudang Garam Kediri tidak akan membeli lagi tembakau Temanggung. Ini menjadi sebuah ironi karena sejak dahulu tembakau Temanggung selalu dibeli oleh PT Gudang Garam. Hampir 80% hasil tembakau dari Temanggung dibeli oleh Gudang Garam dengan harga yang baik. Namun secara tragis tahun ini 2025 ini, pihak Gudang Garam mengatakan mereka tidak akan membeli lagi tembakau. Mereka beralasan karena stoknya sudah melimpah, jadi tembakau yang sudah ada di gudang mereka, yang sudah ditimbun itu sudah bisa untuk produksi dalam jangka beberapa tahun ke depan. Apakah itu menjadi alasan atau memang Gudang Garam sedang tidak baik-baik saja? Padahal kita ketahui sendiri PT Gudang Garam ini produknya sangat menjadi favorit di Indonesia, bahkan di luar negeri, khususnya di daerah Asia Pasifik seperti Filipina, Malaysia, dan juga Jepang. Mereka sangat laris ya produksinya PT Gudang Garam ini, seperti Gudang Garam Surya, Gudang Garam Filter atau Garbit itu. Dan kreteknya Gudang Garam Merah juga memiliki penggemar-penggemar yang loyalitas terhadap produknya Gudang Garam ini, yaitu hasil karya Surya Wonojoyo, pendiri dari Gudang Garam ini. Kenapa Gudang Garam posisinya seperti ini? Kalau kita lihat dari laporan keuangan di musim 2024 kemarin, di tahun 2024 kemarin, laba bersih mereka tidak mencapai angka triliunan rupiah. Mereka laba bersihnya, laporan keuangan 2024 kemarin tutup buku, hanya menyentuh angka miliar ya. Itu ironis karena Gudang Garam selalu konsisten labanya menyentuh triliunan rupiah di tahun-tahun sebelumnya.
Hal inilah yang memicu spekulasi bahwa PT Gudang Garam ini kalau begini terus pastilah akan menuju ke kebangkrutan. Karena kita tahu sendiri ya, PT Gudang Garam karyawannya begitu besar, pembelian tembakau juga begitu besar, biaya produksi per hari tentulah mereka sangat besar ya. Kalau omsetnya terus menurun, maka biaya produksi pengeluaran tidak sesuai dengan pemasukan, maka akan terus menggerus dari keuangan dari PT Gudang Garam ini. Itu sudah kita tahu sendiri. Jadi sekali produksi mereka tentunya tidak kecil, sekali rugi maka tentunya rugi itu pun tidak kecil. Itulah resikonya sebuah perusahaan yang besar seperti Gudang Garam ini ya. PT Gudang Garam adalah PT terbesar kedua setelah Jarum di Kudus ya. Lalu PT Gudang Garam ketiga adalah PT HM Sampurna Surabaya. Kalau kita lihat akar permasalahannya di lapangan ya, fakta di lapangan, menurut saya sendiri ya, ini saya juga melihat dari kondisi lapangan dan saya juga perokok. Kalau kita lihat di akhir-akhir ini, tahun-tahun ini, memang ada penurunan dari segi pembelian dari produknya Gudang Garam ya. Memang mayoritas masyarakat ini sudah beralih ke rokok yang lebih murah. Ini tidak terlepas dari kenaikan pita cukai dari pemerintah tiap tahun yang semakin tidak rasional, semakin tidak masuk akal. Kalau kita lihat di bea cukainya rokok-rokok kelas A filter seperti Surya 12, Wismilak, Jarum Super, Surya 16, juga Sampurna Mail, pokoknya di rokok-rokok filter yang di kelas A itu semuanya sudah menyentuh hampir 60% dari harga jual. Jadi jika kalian memberi rokok Surya sekarang sekitar 25.000, maka akan diberikan kepada negara itu sekitar 16 ribuan ya, pokoknya hampir 60% dari harga jual yang kalian beli itu cukainya. Jadi bisa kalian bayar sendiri berapa yang didapatkan oleh pihak perusahaan. Itu sudah dipotong lagi untuk membeli bahan baku seperti tembakau, cengkeh, juga caos, biaya produksinya, karyawan, biaya packing, dan lain-lain. Jadi jika kalian menjadi pengusaha, maka kalian akan bisa berpikir gimana susahnya memanage atau berkecimpung berjalan di perusahaan tembakau saat ini. Karena secara logika juga cukainya sudah nggak masuk akal. Karena imbas dari cukai yang nggak masuk akal ini, maka harga rokok sudah semakin nggak masuk akal juga. Akhirnya daya beli masyarakat pun menurun kan. Nggak mungkin kalian akan membeli rokok satu pak 25.000 yang biasanya kalian mungkin menghabiskan sekitar satu pak satu hari, atau mungkin ada juga yang 2 pak, maka kalian akan berpikir untuk beli yang lebih murah. Dan itu sudah terjadi di masyarakat. Di wilayah saya sendiri juga saya melihat mereka sudah beralih ke rokok ilegal yang memakai filter, di mana rokok itu rata-rata dijual di pasaran hanya seharga 10.000, 13.000, 20 batang sudah memakai filter. Jadi pasar Gudang Garam saya kira memang sudah hilang banyak sekali. Bukan hilang karena kualitas mereka buruk, enggak. Para penikmat rokok tetaplah setia kepada Gudang Garam, namun budget mereka terbatas. Jadi mereka menurunkan yang mau mereka beli. Akhirnya mereka nggak mau beli Gudang Garam, ya cukup mungkin beli ketengan saja 1-2 di warung. Dan untuk harian mereka beli yang ilegal, yang sudah ada filternya. Itulah rata-rata di masyarakat saya lihat secara fakta ya. Jadi jika dulu mungkin per hari mereka masih bisa beli sebungkus Gudang Garam, fakta di masyarakat sekarang mereka 1 minggu mungkin hanya beli 1 bungkus saja. Jadi 6 harinya mereka beli rokok yang ilegal, dan 1 bungkus mereka jadikan 1 minggu. Itu fakta di lapangan saat ini. Itulah saya rasa penyebabnya kenapa omsetnya Gudang Garam terus menurun. Jika ini terus terjadi, maka akan berimbas tidak hanya kepada perusahaan Gudang Garam ya. Ini akan berimbas ke rantai ekonomi di berbagai lini di Indonesia. Mungkin pemerintah nggak memberikan itu ya. Mereka seenaknya sendiri menaikkan cukai demi memenuhi anggaran negara, APBN negara agar bisa terpenuhi, maka jalannya adalah menaikkan cukai. Karena itu hal yang paling mudah. Jadi inilah kondisinya Indonesia ya. Jika Gudang Garam kolab, maka yang akan tersentuh, akan merasakan imbasnya terutama adalah petani tembakau seperti di belakang saya ini. Mereka tidak ada pembeli yang harganya kompetitif, akhirnya mereka akan menjual kepada tengkulak. Dan sudah pasti harga mereka jauh
dengan harganya PT Gudang Garam dan PT yang besar-besar itu ya. Dan tidak hanya petani tembakau juga yang akan terimbas, namun juga akan pastilah dari segi tenaga kerja, buruh giling, dan semua tenaga ahli di perusahaan Gudang Garam, pastilah PT akan memangkas karyawan, itu sudah pasti saya kira. Jika 2 tahun ke depan penjualan akan seperti ini terus, saya pastikan PT Gudang Garam akan memangkas produksi, memangkas karyawan. Ya, mereka akan memenuhi berapa pemerintahan pasar saja ya. Kalau sudah menurun ya pastilah semuanya akan dipangkas dari segi produksi, juga dari karyawan, itu pasti. Pembeliannya saja sudah dipastikan tidak akan membelikan mereka tahun ini. Jadi itu sudah sinyal-sinyal yang jelas PT Gudang Garam mungkin sudah mengalami proses penurunan. Jadi itu sudah terlihat nyata. Dan tidak hanya dari petani tembakau yang akan tersentuh imbasnya, juga dari petani cengkeh, mereka juga pastilah akan ikut terkena imbasnya. Jika semuanya itu terkena imbasnya, tidak hanya berhenti di situ ya. Para petani tembakau, para karyawan, petani cengkeh, mereka terkena imbasnya, otomatis mereka daya belinya juga akan menurunkan. Itu juga akan berimbas kepada segmen-segmen ekonomi lain kan. Dari segi fashion juga pasti akan berimbas, karena mereka nggak bisa beli fashion dengan seperti yang wajarnya saat mereka bisa mendapatkan penghasilan dari tembakau cengkeh. Jadi akan tetaplah berimbas kepada perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Dan juga dari pendapatan cukai negara pastilah akan sangat berkurang kan. Dan kalian tahu rata-rata pembangunan jalan dan juga gaji pegawai negeri BPJS itu disumbang oleh pita cukainya PT-PT besar itu seperti Gudang Garam, Jarum, dan juga PT Sampurna. Jadi ini bukan masalah sepele. Jika memang nanti Gudang Garam akan kolab, itu akan sedikit banyak akan mempengaruhi ke kestabilan perekonomian Indonesia. Jadi itu perlu kita renungkan juga ya. Lalu kenapa sih PT Gudang Garam ini kok dikabarkan akan kolab? Kenapa PT Jarum dan juga PT Sampurna yang menjadi pesaing terdekat mereka tidak dikabarkan akan kolab? Kalau kita lihat sendiri ya, PT Gudang Garam ini kan mereka tidak menginvestasikan dana mereka ke selain tembakau ya. Mereka memang keahliannya di tembakau, jadi mereka fokusnya di tembakau. Mereka malah membangun bandara yang menghabis triliunan rupiah di Kediri, dan itu juga nggak profit kayaknya. Sementara PT Jarum mereka berekspansi di lain tembakau. Jadi mereka memiliki BCA, memiliki properti, memiliki klub sepak bola di Italia, Como, dan berbagai fasilitas lainnya. Seperti juga tower bersama, kalau kalian memakai Telkomsel, itu juga tower bersamanya itu miliknya Jarum. Pokoknya banyak sekali lah, Jarum Foundation. Mereka juga punya peternakan babi di wilayah Batam sana ya. Dan juga PT Sampurna, mereka juga sudah menginvestasikan modalnya di berbagai sektor ekonomi. Dan mereka juga sudah melemarkan sahamnya ke PT Polimoris, hampir mayoritas ya. Jadi mereka main aman. Tinggal PT Gudang Garam yang mereka berada di zona aman. Kemarin-kemarin mereka fokusnya di industri rokok yang sudah memang memiliki penggemarnya yang loyal. Memang sangat loyal sih penggemarnya ya, hingga saat ini nggak akan tergantikan. Namun pita cukai pemerintah lah saya rasa yang membuat loyalitas penggemar itu mau tidak mau mereka harus meninggalkan Gudang Garam secara perlahan, dan mereka beralih ke rokok ilegal. Itulah ya alasannya ya. Itu saja, semoga ekonomi Indonesia akan semakin membaik dan petani tembakau di belakang saya ini akan menemukan solusi kedepannya tentang perekonomian di sektor tembakau yang kian seperti ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.